Musim kemarau yang biasanya dimulai Juni, tahun ini baru berlangsung pada Agustus. Dan hingga pertengahan September, sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan, bagian selatan, barat, dan timur masih berada pada periode musim kemarau. Sementara di wilayah utara, curah hujan relatif lebih tinggi, sehingga kondisinya cenderung lebih basah sepanjang tahun. BMKG menyebut keterlambatan musim kemarau ini dipicu oleh perubahan pola distribusi uap air dan kelembaban udara di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat musim kemarau baru dimulai pada bulan Agustus, lebih lambat 2 bulan dari biasanya. Menurut Prakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Bimo, pergeseran musim berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama saat masa transisi yang rawan memunculkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Karena berhubung kita mundur ya ke musim kemaraunya yang awalnya Juni kemudian bergeser ke Agustus kemarin, tempo hari Juli Agustus. Secara umum untuk periode musim hujan itu masih perlu update lebih lanjut dari analisis hari tanpa hujan, kemudian analisis curah hujan dasar harianan itu perlu dianalisis lebih lanjut. Namun mungkin kita atau saya mungkin mengacu pada pola iklim yang ada di Sulawesi Selatan, itu puncak musim hujan itu selalu terjadi di akhir November hingga di Februari akhir gitu. Jadi kalau misalkan kita mengacu ke data klimatologis Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah bagian selatan, itu musim hujannya mulai masuk di bulan Desember. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini sebagai salah satu langkah kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.